Oke, terima kasih sudah membuka video kali ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ini ya, Wildman dari hasil trial file ya. Nah, jadi ini adalah mungkin ini file saya tidak hasil convert, tapi ini skemanya sama ya. Jadi dari tadinya Wildman terus saya simpan ke assembly, nah sehingga dia tidak ada lagi untuk lengthnya ya, atau panjangnya sudah tidak ada di dalam ini ya, tabel bill of material. Nah, gimana cara mengakali hal tersebut? Caranya ada dua ya, kalau saya boleh deskripsikan. Yang pertama adalah caranya seperti ini. Jadi kita open dulu partnya. Nah, jadi dua cara ini sebenarnya merujuk ke satu cara gitu ya, atau cara tersebut adalah custom property gitu ya. Jadi di sini ada file property ya di atas. Nah, nanti kita bikin custom property-nya. Nah, jadi custom property caranya pertama gini ya. Kita bisa hitung dulu ya. Ini saya sudah buka salah satu partnya. Lalu kita bisa evaluate, kita bisa cek panjangnya berapa atau lengthnya berapa gitu ya. Karena memang kalau dia hasil dari natural file itu tidak akan terdeteksi lagi panjangnya berapa gitu ya. Nah, di sini kita harus cek dulu ya, panjangnya ini 140 mili. Kemudian kita sudah tahu panjangnya, kemudian kita masukkan ke file property. Lalu di sini masuk ke yang custom ya. Jadi ini ada 3. Masuknya ke yang custom. Lalu kita ketik ya. Kita ketik length. Lalu tadi nilainya kita masukkan ya, 140 misalnya 0.00 gitu ya. Ini 2 angka di belakang koma. Kemudian kita klik OK. Nah, maka datanya sudah masuk untuk si benda yang ini atau si batang yang ini ya. Terus kita simpan, lalu kita tutup. Nah, nanti di assembly-nya saya balik ke drawing-nya ya. Nah, di drawing-nya juga dia akan update. Lalu kita insert tabel atau kolom ya, kolom di sebelah kanan atau kiri bebas. Nah, ini saya masukkan length-nya. Nah, cuma ini memang dia sifatnya satu-satu ya, karena ini sudah individual komponen, walaupun dia kelihatannya ini sama gitu ya. Nah, kita harus masukkan satu persatu. Jadi, itu metode yang pertama, kita hitung dulu ya, kita hitung panjangnya berapa, lalu kita masukkan dari file property atau custom property, nilainya seperti itu ya, kita masukkan. Nah, itu cara pertama, jadi kita ngetiknya manual. Nah, cara kedua adalah kita bisa, ini ya, seperti ini saya lakukan. Jadi saya open dulu part yang lainnya gitu ya. Misalnya saya ini deh, yang panjang ini aja ya. Atau ini nggak apa-apa deh, file yang tadi ya. Ini kita open. Nah, kemudian cara kedua adalah ini ya, kita arahkan si sketch. Kalau tadi kan kita file propertinya ngetik manual ya. Takutnya nanti ada kesalahan ketik, bisa salah gitu ya. Nah, yang kedua ini caranya nilainya akan pasti benar, tapi lebih panjang gitu ya. Kenapa? Karena kita harus memasukkan referensi dulu. Nah, referensinya apa? Referensinya adalah sketch ya. Di sini saya masukin sketch, lalu saya mau tarik 3D sketch. Ini sketchnya bebas ya sebenarnya, mau sketch 2D atau 3D, yang penting dia menampilkan dimensi panjang dari tiangnya. Nah, ini sederhananya saya dari 3D sketch aja, lalu saya tarik garis ya atau line. Saya dari titik atau titik yang paling atas dan titik yang paling bawah. Kemudian saya tutup. Nah, kemudian dari sini ya, saya mau dapatkan dimensinya. Jadi saya tinggal pilih garis tersebut dimensinya. Lalu ini saya biarkan driven ya. Driven itu maksudnya mengikuti panjangnya. Lalu kita klik OK. Nah, ini sudah masuk. Kemudian ini kita bisa exit sketch. Lalu sketchnya ya, sketch hasil tadi kita bisa hide atau sembunyikan ya, supaya dia tidak mengganggu tampilan. Kemudian masuk ke file property. Lalu di sini diisi length. Ini ejaannya harus sama ya, masing-masing ya. Antara tulisan length-nya ini harus sama ya. Nah, ini untuk value-nya. Jadi kita bisa sinkronisasi ya, atau kita bisa klik. Caranya pertama klik dulu di area sini ya, lalu kasih sama dengan. Lalu silahkan akses ke 3D Sketch 2 ya. Jadi kursornya kita arahkan ke 3D Sketch 2, kita klik. Nah, maka 3D Sketch 2 secara preview walaupun di hide dia akan keluar ya kalau kita sudah klik. Nah, ini kita geser dulu ya summary-nya. Lalu sudah muncul ya, yang kita mau ambil adalah nilai ini.
Nah, kemudian silahkan arahkan kursornya ke sini dulu ya. Ya, ke sini sampai dia kedip-kedip seperti ini ya, berarti sudah siap memasukkan nilai di sana. Nah, lalu kita klik si 140 atau si dimensinya ini, kita klik. Nah, maka dia akan membaca secara text expressionnya ya. Ini nilainya D1, add sketch, bla bla bla. Ini adalah bahasa teknisnya si SolidWorks-nya ya. Yang penting nilainya di sini ya, 140, ngikutin ini gitu ya. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, datanya sudah masuk ya, tinggal kita simpan. Lalu ini kita tutup. Lalu kita kembali ke drawingnya. Nah, ini makanya ini muncul ya. Oke, ini sorry ya, ternyata tidak perlu pakai sama dengan juga bisa ya. Sama dengannya malah ikut. Nah, untuk menghapusnya tinggal balik aja. Ya, ini sama dengannya kita hapus. Oke. Kemudian kita simpan, kita tutup, kembali lagi ya. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, jadi seperti itu caranya ya. Kita memang harus masukkan lagi ke masing-masing batang ya, ke masing-masing besinya, supaya dia bisa masuk di sini gitu ya. Nah, jadi dengan menggunakan custom property di masing-masing partnya, kita bisa buat deskripsi untuk lengthnya ya. Jadi kita bisa buat properti untuk lengthnya. Untuk metodenya ada dua, kita ketik manual seperti tadi, atau kita linkkan dengan dimensi dari sketch yang kita tarik berdasarkan panjang dari batangnya ya, batang weldmentnya. Oke, jadi caranya seperti itu. Selamat mencoba.